Oke, selamat datang kembali di Bootcamp Pratik Programmer Teknik Informatika Club Politeknik Negeri Cilacap. Kemarin kita sudah membagi kelompok ya. Kita dibagi menjadi 12 kelompok. Kemudian sudah menentukan nama-nama kelompoknya juga. Ya, ini supaya lebih enak ya nanti untuk menyebut kelompoknya. Oke, mungkin langsung saja ya. Jadi di sini teman-teman dihadapkan dengan analisis kebutuhan. Kemudian ini juga harapannya adalah tanggal 8 Maret dari Selasa depan ya, Selasa tanggal 8 ini sudah disubmit. Oke, saya akan coba menjelaskan sedikit tentang analisis kebutuhan atau analisis dan perancangan. Ya, saya ambil contoh atau samplingnya di sini punya Mas Surya. Untuk judulnya yaitu aplikasi audit barang milik negara atau PMN di PNC itu berbasis web. Silakan nanti teman-teman edit aja di sini. Jadi headernya ini diedit aja. Kasih nama sama yang penting judulnya sih ya. Judulnya itu kan supaya nanti kakak-kakak yang mentor itu nggak bingung. Nah, kemudian dituliskan untuk analisis kebutuhan yang pertama yaitu kegiatan mengumpulkan segala kebutuhan yang diperlukan untuk melakukan penelitian. Nah, tahap ini itu mendefinisikan kebutuhan informasi yang diperlukan oleh pihak SPI di Politeknik Negeri Cilacap, itu pihak yang menjalankan audit barang milik negara. Jadi kebutuhan informasi yang mereka butuhkan itu nanti apa saja, ada di bawah. Nah, analisis awal yaitu kita mencoba mengidentifikasi permasalahan atau hambatan yang ditemukan. Jadi ketika kita sudah observasi, ya di sini pokoknya kekuatan kita adalah observasi, itu wajib ya. Observasi itu wajib, ya. Itu dilakukan dengan pertama wawancara. Sebetulnya sebelum analisis perancangan ini, teman-teman juga harusnya sudah melakukan observasi yaitu berupa studi literasi, yaitu mencari bisa dikatakan penelitian atau proyek yang sejenis. Itu bisa dicari dan seharusnya ada tahapan sebelumnya yaitu elisitasi ini. Ya, elisitasi, tapi mungkin nggak saya jelaskan di sini karena agak panjang prosesnya dan ini memang lebih ke analis proses bisnisnya. Sedangkan di sini memang kita lebih ke belajar ya, di bootcamp ini kan kita belajar ya, kita coba menganalisis meskipun mungkin tidak sedalam pakai elisitasi, tapi setidaknya ada pondasinya ya, karena yang namanya analisis ini nanti akan jadi pondasi, akan jadi fundamental untuk sistemnya itu nanti akan seperti apa, arahnya kemana gitu ya. Jadi tanpa analisis ini istilahnya ini konsepnya, jadi konsepnya itu harus kuat dulu ya, at least akan lebih baik daripada tidak dianalisis lah, seperti itu. Nah, di analisis awal coba dituliskan semuanya. Jadi hambatan-hambatan yang sekarang sedang terjadi atau yang sekarang sedang dirasakan oleh stakeholder itu apa, tuliskan aja semuanya. Dan analisis ini kan nanti tidak semuanya akan diangkat gitu ya. Jadi kita sebetulnya boleh menuliskan sebanyak-banyaknya. Untuk nanti pada akhirnya akan kita batasi. Tulis semuanya nih, apa yang jadi kendala di sana, apa yang jadi permasalahan ya. Itu dan itu hanya bisa kita dapat dengan observasi. Kita nggak bisa ngarang-ngarang gitu ya. Kalau kita ngarang-ngarang, ujung-ujungnya nanti kita hanya akan menciplak karya-karya yang ada sebelumnya. Nah, esensi dari ini kan sebenarnya kan kita belajar bareng untuk sekaligus ada benefit juga ya. Benefitnya yaitu setidaknya TA-nya nanti akan lebih tertata gitu ya. Tugas akhirnya akan lebih rapih, lebih tertata, lebih terkonsep lah kayak gitu. Selain tentunya di sini tujuan utamanya sebenarnya kita kan akan belajar bareng-bareng ngoding ya, khususnya pemrograman web. Kemudian yang berikutnya, nah ini adalah identifikasi kebutuhan informasi. Nah, ada 3 nih ya, di sini ada menentukan aktor, menentukan kebutuhan data, dan informasi yang dibutuhkan. Kalau aktor ini mungkin agak sedikit mudah ya, yaitu menentukan siapa-siapa saja yang akan jadi pengguna. Yang harus diingat adalah aktor ini berbeda dengan role ya. Misal di sini ada auditor ya, padahal di dalamnya itu kan ada
anggota auditor, ada ketua auditor, ada sekretaris auditor gitu. Tapi semuanya dianggap sama, yaitu auditor. Cuma nanti pada prakteknya di sistem role-nya akan dibedakan. Oke, contoh yang lain misalnya adalah kita bicara tentang akademik, ya. Akademik ya mungkin akan lebih enak kalau misal di PNC. Nah, di situ kita ada namanya aktor ya. Aktor yaitu apa? Pegawai. Nah, pegawai itu nanti bisa di breakdown ke dalam beberapa role, ya. Ada mungkin ya berdasarkan unit kerjanya. Misal pegawai bagian keuangan, pegawai bagian akademik, atau bagian kepegawaian gitu ya. Jadi ada role-nya sendiri-sendiri. Nah, itu sebenarnya kalau dalam ilmu basis data, dalam perkuliahan ada yang namanya spesialisasi dan generalisasi. Nah, mungkin ini lebih ke spesialisasinya. Tapi itu tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut ya. Nah, kemudian contoh yang lain nih, misal masih pegawai di akademik, maka nanti bisa juga ada role di mana ada pegawai PNS, non PNS, P3K kayak gitu. Ya, dan seterusnya. Jadi pengguna kalau memang itu pegawai ya udah pegawai saja. Baru nanti dideskripsikan nih, misal yaitu pengguna yang login ke sistem, kemudian dapat menginput RKA, ya kemudian mengakses KKA, membuat konfirmasi atas temuan, kemudian bisa juga membuat LHA dan berita acara. Itu auditor tuh. Nah, auditi di sini adalah yang diaudit nih. Yaitu siapa? Yaitu pengguna yang login ke sistem sebagai unit yang diperiksa. Dapat menambahkan apa saja. Jadi, ini bukan keterangan audit itu apa, auditor itu apa, itu bukan. Tapi deskripsinya adalah apa sih yang bisa dilakukan oleh auditi di sistem, apa yang bisa dilakukan oleh auditor di sistem gitu ya. Jadi bukan menjelaskan auditor itu apa, auditor itu siapa, itu bukan. Ya, jadi lebih ke deskripsi atau lebih ke arah apa ya, kalau orang kerja itu kan ada job desk. Nah, job desk-nya auditor dan auditi di sistem itu apa. Ya, jadi bukan menjelaskan pengertian-pengertiannya gitu, bukan. Dan aktor atau pengguna itu pasti orang gitu ya, tapi jangan dituliskan namanya. Cukup mungkin lebih ke seperti jabatannya atau tadi klasifikasinya. Kemudian ada juga yang terakhir direktur. Nah, direktur ini pengguna yang login ke sistem dan hanya bisa melihat berita acara dan LHA, laporan hasil audit. Itu. Ya, jadi aktor atau pengguna harus jelas ada berapa, ya, siapa saja, karena jangan sampai aktornya belum jelas ada berapa, kita udah paksa untuk ngoding gitu kan. Dan nanti akan menentukan juga sudut pandang dari sistemnya. Ya, jangan-jangan nanti sudah dibuat tengah jalan, ternyata harus menambahkan user baru. Itu akan merombak sistem, gitu. Tidak efisien. Lanjutnya adalah kebutuhan data, dan di sini ada informasi yang dibutuhkan. Nah, ini krusial sekali karena ternyata ada beberapa kasus, bahkan termasuk teman-teman yang kemarin magang, bootcamp magang itu, pada awalnya banyak yang masih belum memahami apa sih kebutuhan data dan informasi dan bedanya apa. Oke, saya belum akan jelaskan yang ini ya, ini agak sedikit kurang umum gitu ya. Saya akan jelaskan yang lebih umum. Teman-teman ini kan mahasiswa. Di setiap akhir semester itu mendapatkan yang namanya KHS. Nah, KHS itu kan sebetulnya nilai gitu ya. Nah, pertanyaannya nilai itu apa? Nilai itu data atau informasi? Nah, maka jawabannya adalah nilai itu adalah informasi. Yang mana sebenarnya nanti bisa juga jadi data gitu ya. Misal dibutuhkan istilahnya apa ya? Istilahnya untuk rankingan dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi di case ini nilai itu adalah, jangan nilai deh, KHS itu adalah informasi gitu ya. Karena isinya kan berupa nilai. Nah, informasi berbentuk KHS itu butuh data apa saja. Nah, ini nih yang harus dipahami juga ya. Di dalam nilai itu kan ada satu, pasti ada mahasiswa gitu kan. Jadi siapa yang dapat KHS itu ya mahasiswa. Berarti dibutuhkan data mahasiswa. Ya karena mahasiswa kan nggak cuma satu gitu kan. Kemudian apalagi yang kedua, pasti ada dosen dong. Jadi yang ngasih nilai siapa? Yang ngasih nilai untuk dicetak jadi KHS siapa? Tentu saja ada dosen-dosen di situ.
nggak cuma satu juga. Nah, ada dosen, ada mahasiswa. Pasti ada pertemuannya di situ, yaitu apa? Mata kuliah. Jadi, dosen dengan mahasiswa bertemu di mata kuliah apa, barulah jadi sebuah informasi, yaitu KHS. Atau mungkin bisa dibilang nilai. Ya, tapi ya benar sih, mungkin KHS itu informasi, nilai masih bisa ambigu, bisa dikatakan data, bisa dikatakan juga informasi, ya gitu. Nah, kalau case-nya agak tadi sedikit ambigu sebetulnya, bisa nilai itu masuk data dan bisa juga masuk informasi, tergantung dari kebutuhannya gitu kan. Nilai bisa dikatakan masuk informasi jika memang nilai itu akan dicetak jadi KHS. Tapi nilai bisa jadi sebuah data gitu ya. Ketika mungkin nanti nilai itu akan dibutuhkan untuk penghitungan IPK ya. Jadi dari nilai-nilai itu dikumpulkan ya akan jadi indeks prestasi kumulatif. Tergantung case-nya. Jadi kita bisa nulis di sini nilai itu adalah data, yaitu data yang berisi mengenai apa yang nantinya akan menghasilkan informasi IPK, akan diolah jadi IPK. Kayak gitu. Nah, di case ini data yang dibutuhkan ada RKA, ada identitas dari auditor, ada identitas dari unit-unit kerja, data sampling, data visit. Nah, itu semua akan diolah untuk menghasilkan apa? Untuk menghasilkan informasi ini. Nah, di sini laporan hasil audit itu juga masih dikatakan data yang berisi hasil audit dari semua proses auditing. Nah, ini salah. Ini kalau nggak salah memang ini dokumen lama yang belum direvisi-revisi ya sama Mas Surya. Kebetulan ini Mas Surya bimbingan saya. Jadi saya katakan laporan hasil audit itu adalah informasi gitu kan. Nah, ini kan di sini ada nih. Nah, tapi di sini saya masih ingat diskusinya. Jadi data yang berisi hasil audit dari semua proses auditing. Pak, tapi kan laporan hasil audit itu banyak. Nanti akan dikumpulkan dari beberapa audit menjadi berita acara. Nah, itu tergantung kasusnya. Jika memang beberapa audit itu jadi berita acara, mungkin itu bisa dikatakan data. Nah, tapi berita acara kok masih masuk di data, itu juga salah. Ini harusnya adalah sudah informasi. Karena sudah merupakan hasil akhir final gitu kan. Sudah berupa informasi akhir yang kemungkinan besar sudah tidak diolah-olah lagi. Kayak gitu. Jadi ini memang sengaja saya kasih sedikit contoh yang belum 100% benar gitu. Dan nanti teman-teman mentor juga kurang lebih seperti itu. Coba dianalisis bareng-bareng. Ketika nanti menemukan sesuatu yang sulit, mungkin bisa dikatakan sesuatu yang kasus yang baru, unik, dan kemudian bingung, silakan nanti akan saya buatkan grup untuk mentor, disampaikan aja hasil dari mentoring kemarin gimana, ada kasus seperti apa, untuk punya siapa, nanti coba kita bahas bareng-bareng ya. Antar mentor dulu, saya dengan mentor, nanti baru minggu berikutnya kita evaluasi lagi. Jadi nanti untuk analisis kebutuhan ini nggak cuma satu pertemuan, sampai matang sebelum ke langkah yang selanjutnya, yaitu pembuatan UML, use case, kemudian kelas diagram, dan sebagainya. Itu nanti kalau ini sudah matang dulu. Dan mungkin nanti progresnya juga akan berbeda-beda. Kalau yang sudah bisa lanjut ke use case, kelas diagram lanjut, tapi kalau yang masih butuh banyak revisi ya udah nggak apa-apa. Yang penting aktif gitu ya. Jadi nanti akan ada absensi, akan juga penilaian keaktifan gitu ya. Oke, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan analisis kebutuhan supaya videonya tidak terlalu panjang ya. Silakan untuk dikerjakan dan dapat bisa disubmit sebelum hari Selasa. Jadi nanti Selasa biar bisa dibahas bareng-bareng dengan teman-teman dari mentor.
ada di dalam database. Ya, kita cek yang ada di DB mata kuliah ini. Ya. Kita cek apakah itu sama atau tidak. Nah, ya ini ya. Jadi kita lihat strukturnya. Pertama filenya koneksi.php. Oke, betul ya, kita akan mengambil koneksi dari file koneksi.php. Kemudian yang bawah nih kita cek S kode MK, S nama MK, semester dan seterusnya ya. Kemudian di sini ada di dalam postnya, post kode MK dan lain sebagainya. Nah, yang kode MK yang pakai dolar-dolar itu harus sama dengan yang bawah nih. Setelah values. Ya, jadi setelah values itu harus sama dengan yang di SS ini namanya inisiasi variabel. Ya, disamakan. Jadi nanti yang akan dikirim adalah variabel tersebut. Kemudian yang di post maka itu harus sama dengan name dari tiap-tiap input. Misal tuh ada nama MK, ada semester gitu ya. Nah, itu harus sama persis namanya dengan yang ada di post. Tuh. SKS gitu ya. Kemudian ini SKS. Nah, itu harus sama. Nah, yang terakhir setelah insert into. Nah, itu yang setelah insert into maka harus kita samakan dengan yang ada di database. Nah, kita cek yang pertama. Ada kode MK. Nah, di database sama enggak namanya? Oh, pertama ini mata kuliah. Nama tabelnya mata kuliah. Nah, sedangkan di PHP admin itu adalah TB mata kuliah. Maka harus disamakan. Itu ya, TB_ mata kuliah. Terus kode MK sama nih kode MK. Nama MK sama, semester sama juga, SKS. Loh, itu beda. Nah, berarti kita edit jadi jumlah_SKS. Karena harus sama persis dengan yang ada di dalam si database itu. Simpan, terus kita coba sekarang. Kita coba inputkan, masukkan data, refresh dulu. Ada confirm resubmission ya, karena ada perubahan struktur. Kita coba isi, simpan, cek di database-nya, klik browse. Ya, ternyata sudah masuk. Ya, apa yang kita inputkan tadi itu sudah masuk ke dalam database. Nah, demikian sedikit penjelasan terkait dengan koneksi antara PHP dengan MySQL. Gitu ya. Yang harus diperhatikan tadi adalah penamaan fieldnya gitu kan. Kemudian pemanggilan variabelnya, dan tidak lupa penamaan pada inputnya. Yang penting adalah ketelitian dari kita saja sih sebenarnya. Oke, cukup ya, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.